Ini gerakan buka mulutnya ya. Seperti ini ya. Hati-hati, tapi yang belum gosok gigi hati-hati loh guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kesayangan sahabat klinik yang berbahagia. Kali ini kita berada di daerah agrowisata Amanah, tepatnya di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Kota Solo. Kabupaten Karanganyar ya, Kota Solo. Kita bisa menikmati indahnya pemandangan, dan kita sekarang sedang naik gunung ya. Oke, dengan menggunakan jeep. Tadi pagi kita sudah melakukan kegiatan outbound, dan sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan jeep setelah kita menikmati makan siang. Oke sahabat klinik IPA yang berbahagia, kali ini kita akan membahas nih fenomena alam terkait dengan pelajaran fisika kita ya. Nah, kalau kalian belajar tentang tekanan udara yang oleh percobaan Teresel membuktikan bahwa pada ketinggian 0 di atas permukaan air laut, yaitu tepatnya di permukaan air laut di tepian pantai, maka tekanan udaranya adalah setara dengan 76 cm Hg atau 1 atmosfer ya. Nah, ternyata berdasarkan percobaan dari Sally, semakin kita berada di ketinggian di atas permukaan air laut, maka tekanannya akan berkurang guys. Nah, kita sekarang berada di gunung. Nah, dengan fenomena itu maka banyak banyak konsep-konsep fisis atau kejadian-kejadian yang dapat dijelaskan sebagai konsekuensi terjadinya perubahan tekanan udara. Nah, kalau tekanan udara tepat di ketinggian 0 permukaan air laut adalah 1 atmosfer, maka berdasarkan percobaan Tony Sally, setiap kenaikan 100 meter maka tekanan udaranya akan berkurang ya. 1 atmosfer setara dengan 76 cm Hg. Kalau ketinggiannya naik 100 meter berarti berkurang 1 menjadi 75 cm Hg. Kalau di ketinggian 200 maka akan turun 2, sehingga tekanan udaranya dikurangi 2. 76 dikurangi 2 berarti di ketinggian 200 meter tekanan udaranya adalah sekitar 74 cm Hg dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mengukur ketinggian suatu tempat, maka kita tidak perlu repot-repot menggunakan penggaris atau meteran yang sangat sulit tentunya kalau dilakukan ya. Maksud kita harus narik lurus dengan permukaan air laut kan susah. Makanya cukup dengan mengukur tekanan udaranya dengan menggunakan barometer, maka dengan mudah kita bisa memperkirakan berapa posisi dari ketinggian di atas permukaan air laut. Itu jadi setiap kita naik gunung maka perubahan tekanannya akan berkurang. Itulah akibatnya kita berada di daerah yang sangat tinggi, maka kita menjadi sulit bernapas ya guys. Kita mudah terengah-engah. Apa penyebabnya? Karena oksigennya semakin tipis. Oke, oksigennya semakin berkurang karena tekanannya tadi berkurang. Tuh. Terus kemudian kalau kita berada di tempat yang tinggi di gunung, pasti suhunya akan suhu udaranya dan kelembabannya akan berbeda. Suhunya akan lebih dingin, kelembaban udaranya sangat tinggi. Tetapi ada fenomena aneh. Ketika kita memasak air, justru air dapat mendidih kurang dari 100 derajat. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena tekanannya udara berkurang. Tekanan udara turun akan menyebabkan titik didihnya akan turun, tapi titik lelehnya justru akan naik ya. Itu fenomenanya ya. Jadi jangan heran kalau memasak air di gunung itu justru cepat mendidih. Artinya cepat itu kurang dari 100 derajat Celcius air itu sudah mendidih. Oke, ya tergantung, semakin kecil tekanan udaranya akan semakin rendah atau semakin kurang dari 100 derajat ya. Bisa 98 derajat Celcius, bisa 97 derajat Celcius. Tergantung ketinggiannya ya guys ya. Oke, kita naik lagi nih ya. Ini siaran langsung, no sensor ya. Jadi non sensor. Jadi fenomena
fisikanya tadi ya, ada perubahan tekanan udara. Tekanan udara yang mengecil akibat kita berada di posisi yang semakin tinggi, maka mengakibatkan titik-titik akan semakin turun. Oleh karena itu, biasanya orang gunung itu memiliki hemoglobin yang lebih tinggi guys, karena dia sudah beradaptasi dengan lingkungan yang oksigennya dianggap lebih tipis. Nah, oksigennya tipis ya, sehingga untuk mencukupi oksigen untuk memicu produksi energi kebutuhan otot tubuhnya, maka hemoglobinnya harus tinggi nih. Berbeda dengan kita yang hidup berada di lingkungan yang rendah ya, dataran rendah, oksigennya kaya, sehingga hemoglobinnya kita secara alamiah tidak setinggi hemoglobin yang dimiliki oleh orang yang terbiasa hidup di daerah gunung. Oleh karena itu, tim Brasil itu katanya sih guys, tidak pernah menang ketika dia harus bertanding ke kandangnya Kolombia. Nah, karena di Kolombia itu datarannya tinggi, sehingga oksigennya sangat tipis. Orang-orang Brasil tidak terbiasa, sehingga staminanya tidak akan sekuat ketika dia berada di kandangnya sendiri. Itu sahabat klinik IPA yang dapat saya sampaikan, siaran langsung dari Agrowisata Amanah, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Solo. Silakan bagi sahabat klinik IPA yang mau berwisata keluarga, di sini cukup nyaman, udaranya sejuk, bisa outbound, permainannya dipandu oleh para pemandu profesional, bisa menikmati hasil bumi dengan harga yang terjangkau, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita sambung lagi ya guys, sempat terputus tadi ya. Ada satu fenomena yang baru kerasa guys. Oke. Yaitu telinga saya agak budek. Betul nggak guys? Apa ini guys? Nah, guys? itu fenomena yang sudah biasa karena tadi konsekuensi dari perubahan tekanan. Ya, jadi telinga kita ini ada saluran namanya eustasius nih. Nah, itu yang akan menghubungkan antara rongga dalam telinga dengan rongga mulut kita nih. Sehingga ketika terjadi perubahan tekanan ya, maka efeknya telinga kita akan menjadi terasa budek ini. Untuk mengatasinya mudah ini. Jadi silahkan, kalau orang biasanya gini ya. Biasanya kalau orang Jawa begini ya, terus digini kan. Ini tidak ngefek sebetulnya ya. Tapi cukup begini, gerakan buka mulutnya ya. Seperti ini ya. Hati-hati, tapi yang belum gosok gigi hati-hati loh guys. Nanti saluran eustasiusnya akan segera terbuka dan tekanan udaranya akan segera menyelesaikan, sehingga rasa budeknya hilang guys. Iya, ini bukan tanda-tanda komoan loh, bukan loh ya. Telinga kita tuh sehat, tapi karena ada perubahan tekanan sehingga butuh adaptasi lah. Ya, tubuh kita butuh adaptasi gitu guys ya. Oke, cukup. Wah, ini ada yang mogok ini ya. Oke, perlu pendinginan karena sudah berjalan cukup lama ini guys. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.